Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Tuhan. Amin. Nah, Ananda semua, sebelum kita masuk pada pembelajaran, lebih baik dulu kita mengetahui apa itu KD dan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kompetensi dasar pada pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi informasi dari teks biografi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Yang kedua, menyimpulkan isi teks biografi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah menonton video biografi yang dibagikan melalui grup WhatsApp, peserta didik dengan penuh kejujuran dapat menentukan 3 ciri teks biografi dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca contoh teks biografi yang dibagikan pada WhatsApp grup, peserta didik dengan semangat dapat mengidentifikasi 5 informasi teks biografi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang diperdengarkan. Baiklah Ananda semua, sebelum kita masuk pada pembelajaran mengidentifikasi teks biografi, Ibu mau bertanya dulu kepada Ananda semua. Pernahkah Anda semua membaca teks biografi seseorang? Ibu rasa pasti pernah, bukan? Apakah Anda sudah menemukan keteladanannya atau keistimewaan, ketertarikan, dan permasalahan yang dimiliki oleh tokoh tersebut? Tentu juga sudah, bukan? Ananda pasti tahu seseorang yang mempunyai suri tauladan dapat dikenali oleh semua orang. Mari kita lihat video di sebelah. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan video tentang teks biografi salah seorang tokoh kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Mari simak dahulu videonya. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso,
Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Nah, Ananda semua, setelah Ananda semua menonton video biografi Ki Hajar Dewantara, Ibu harap Ananda semua dapat mengumpulkan poin-poin penting dari informasi Ki Hajar Dewantara. Ibu akan memberikan contoh poin penting pada video biografi Ki Hajar Dewantara tersebut. Contoh yang pertama yaitu nama kecil Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suyardiningrat. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, yang kedua, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya mendirikan perguruan yang bercorak nasional, yaitu National Underwich Institute Taman Siswa, Perguruan Nasional Taman Siswa. Nah, yang ketiga, Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ILS atau yang disebut dengan Sekolah Dasar Belanda. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Baiklah Ananda semua, setelah Ananda semua memperhatikan dan paham apa itu informasi-informasi penting di dalam teks biografi Ki Hajar Dewantara, Ibu akan melayangkan lagi contoh teks Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah Ananda semua membaca lagi teks biografi Ki Hajar Dewantara, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, di manakah Ki Hajar Dewantara dilahirkan? Dan yang kedua, pendidikan apa saja yang Ki Hajar Dewantara tempuh? Dan yang ketiga, Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi apa saja? Yang keempat, sebagai pahlawan Indonesia, apa julukan Ki Hajar Dewantara? Dan yang kelima, kapan Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra? Nah, jika pertanyaan di atas dapat Ananda jawab dengan membaca teks di atas, maka dapat dipastikan bahwa Ananda semua mengetahui ciri teks biografi itu sendiri. Teks di atas membahas riwayat hidup Ki Hajar Dewantara. Perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan Indonesia. Baiklah Ananda semua, setelah Ananda semua dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan, Ananda juga harus bisa mengisi tabel identifikasi. Berikut contoh tabelnya. Yang pertama ada nomor, yang kedua mengidentifikasi informasi, dan tabel selanjutnya ciri isi teks biografi. Contoh dari mengidentifikasi informasi sebagai berikut. Dapat Ananda semua lihat, yaitu nama kecil Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suyardiningrat. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ciri teks biografinya ialah orientasi. Baiklah Ananda semua, kita masuk pada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, Ananda semua harus paham biografi dibuat berdasarkan informasi fakta serta disajikan dalam bentuk narasi. Dan yang kedua,
faktualnya atau fakta didasarkan pada pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. Dan yang ketiga, pengalaman hidup seseorang tokoh dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya sehingga dapat menjadi orang yang sukses sampai sekarang dapat dijadikan teladan bagi orang lain yang membacanya. Nah, Ananda semua, setelah kita memahami ciri-ciri, kita masuk pada teknik memahami teks biografi. Nah, memahami teks biografi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan membaca, memirsa, dan menyimak. Sebelum kegiatan mengidentifikasi teks biografi dilakukan, Ananda terlebih dahulu harus memahami teks biografi. Memahami teks biografi dapat dilakukan dengan membaca pemahaman teks biografi. Setelah membaca teks biografi, barulah kita dapat mengidentifikasi teks biografi. Nah, berikut tata cara mengidentifikasi teks biografi. Yang pertama, membaca pemahaman teks biografi yang telah dibagikan. Yang kedua, menemukan informasi penting yang berkaitan dengan ciri umum teks biografi. Yang ketiga, menemukan kata-kata kunci yang memuat penanda teks biografi. Dan yang keempat, setelah membaca pemahaman teks biografi, barulah Ananda dapat mengidentifikasi teks biografi. Baiklah Ananda semua, setelah kita bisa memahami bagaimana bentuk video teks biografi, mengidentifikasi teks biografi, mencari informasi penting teks biografi, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai contoh teks biografi tersebut. Dan juga Ananda semua telah melihat bagaimana ciri-ciri dan teknik memahami teks biografi. Semoga Ananda semua dapat mengerti dan paham apa yang telah Ibu sampaikan dan ilmunya bermanfaat. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda semua selalu diberi kesehatan. Baiklah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.